Hari ini kita kembali memasuki minggu kedua di bulan Oktober dan kita diberkati oleh Tuhan tentunya dengan perlindungan dan juga berkat Tuhan yang kita dengarkan banyak kesaksian-kesaksian di dalam umat Tuhan. Tetapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Gereja Sibolga dengan bangunan yang sudah dibangun. Dan kita semua bersuka cita untuk pembangunan yang sudah dilakukan di Gereja Sibolga. Tentunya saya pertama hadir untuk meresmikan di sana tanpa saya rasa sudah 1 tahun hari ini. Dan kami bersuka cita bersama untuk melihat perkembangan Gereja Sibolga Elim Kairos yang dipimpin oleh Meon dan Yani. Dan tentu saya mengucapkan selamat bagi jemaat Tuhan dan juga selamat untuk pengerja dan juga untuk semua partisipan yang ada menyumbang untuk membangun gereja Sibolga ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua jemaat Tuhan, baik yang ada di Brastagi maupun di Sibolga, maupun yang ada di tempat yang lain. Kita tundukkan kepala kita sebentar, kita berdoa supaya roh Tuhan turun kepada kita dan memberkati kehidupan kita semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami datang kembali kepada Engkau, ya Aba. Kami katakan Engkau adalah Bapa kami, sebab Engkau telah memberikan roh anak-Mu tinggal di dalam hati kami, dan kami menyebut ya Aba, ya Bapa. Tuhan, tentunya kami menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, mengampuni dosa-dosa kami, karena kami tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membawa kami begitu dekat kepada Engkau. Dan kami percaya hari ini ada mujizat Tuhan yang terjadi. Kami yang sedang melewati satu masalah keuangan di tengah-tengah pandemik ini, namun Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang mengalami satu demonstrasi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberi pengertian ya Tuhan hari ini bahwa pemerintah berupaya untuk membangun ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi. Tuhan, kami bersyukur biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mengambil tema Roh memberikan hikmat dan kuasa di dalam pertemuan ibadah. Sekali lagi saya mau katakan, Roh Kudus memberikan hikmat dan kuasa di tengah-tengah pertemuan. Dan pertemuan ibadah. Dan saya ambil kebenaran firman Tuhan itu ialah dari minggu lalu, yaitu dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan kepada Musa, lihatlah telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku, dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan saudara, poin nomor 1 saya sampaikan seperti ini. Dipenuhi dengan roh keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Saudara-saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan ketika kita di dalam ibadah, pertemuan ibadah atau disebut koinonia. Koinonia kita ambil dari bahasa Greek, saudara. Artinya adalah komunitas. Seperti saya katakan sebelum beberapa minggu yang sudah saya khotbahkan, saudara, diakonia artinya melayani, koinonia artinya komunitas, marturia artinya bersaksi. Dalam 3 hal ini, saudara, kita diberkati oleh Tuhan sebagai gereja. Gereja adalah keluarga Tuhan. Ketika kita berkumpul di gereja, kita harus ingat bahwa firman Tuhan katakan, yaitu namaku disebut di atasnya, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, maka aku mendengarkan dia dari sorga. Artinya saudara, nama Yesus Kristus disebutkan di atasnya. Dan kita terus-menerus berbicara tentang pertemuan, tentang ibadah, itu penting sekali. Makanya ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ketika kita beribadah, maka Tuhan mencurahkan roh-Nya yang kudus atas kehidupan kita semua. Di dalam penantian kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka Tuhan menurunkan roh yang kudus atas kehidupan umat-Nya. Peristiwa besar yang pernah terjadi lebih kurang 100 tahun yang lalu atau 110 tahun yang lalu, itu di California, itu disebut Azusa Street. Seorang hamba Tuhan namanya adalah William Joseph Seymour, itu saudara. Dia adalah dari kulit hitam, dia berdoa di California itu, saudara, maka terjadi kegerakan. Kegerakan itu disebut Jalan Azusa atau juga Azusa Street. Di situ, saudara, terjadi pertama kali disebut kegerakan Pantekosta dan karismatik. Karena ada hamba Tuhan yang berdoa sehingga roh Tuhan turun atas California di sana, saudara. Terjadi kegerakan demi kegerakan. Sama halnya saya percaya, saudara, ketika Kristus naik ke sorga, makanya saudara, dia naik, dia berjanji bahwa akan dia curahkan Roh Kudus untuk orang-orang percaya. Dikatakan seperti itu. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat firman Tuhan di sini, memang saudara kalau kita perhatikan, Tuhan sudah memberitahu kepada Musa untuk membangun kemah suci atau juga tabernakel. Kepada Musa, Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan dia adalah seperti seorang pengkhotbah, menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi tidak semua kita dipanggil untuk menjadi pengkhotbah. Ada juga Tuhan mencurahkan karunia-karunia yang berbeda. Seperti Bezalel dan Oholiab, saudara. Mereka diberikan karunia yang khusus untuk membangun tabernakel. Mereka bisa membelah berlian atau batu berlian, saudara, seperti itu. Waktu saya ke Israel, saudara, ternyata di Israel itu sekarang kelihatannya mereka nomor 1 untuk memotong berlian, saudara. Dan mereka sangat terkenal di situ. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan karunia untuk bangsa, saudara, untuk umat Tuhan yang menantikan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Saudara perhatikan, memang betul Alkitab katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat maka kepandaian itu diberikan, keahlian diberikan kepada Bezalel dan Oholiab, saudara. Itu kita dapat perhatikan kembali, itu tercatat di dalam Keluaran pasal 35. Saya hanya ambil ayat 30 sampai dengan ayat 34. Firman Tuhan berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kemudian dan telah memenuhinya dengan roh Allah
dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan terus, maka firman Tuhan berkata di sini, ya ini untuk berbagai rancangan. Perhatikan Saudara, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hati dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Saudara-saudara, hari ini apa yang berkembang di dunia saat ini? Saya pikir enggak salah, saudara, kalau kita perhatikan banyak orang bekerja dalam media, saudara. Media sepertinya menjadi kunci utama dalam bisnis maupun dalam gereja hari-hari ini. Dan kita perhatikan, makanya Tuhan telah mempersiapkan sedemikian rupa dalam hal media, saudara. Saudara, kita bersyukur hari ini untuk adanya Ando, ada Jeremy, dan juga ada beberapa di Brastagi untuk bekerja sedemikian rupa dalam hal media. Untuk melakukan apa, saudara? Memberitakan firman Tuhan. Walaupun kita berjauhan, tetapi karena ada media, itu kita semakin didekatkan. Nah, saudara, ini membutuhkan keahlian di akhir zaman supaya setiap kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka masing-masing diberikan keahlian. Saudara, bukan saja saya mau sampaikan di media, tetapi dalam bidang-bidang yang lain, Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia tertentu untuk membangun gereja Tuhan, untuk memberkati kerajaan Tuhan. Makanya saudara, baik di Sibolga maupun di Brastagi, maupun saudara gereja yang ada di Tigapana maupun Kabanjahe, maupun di Tanjung Beringin dan Pangruruan dan Medan Pencawan. Kita perlu belajar karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita terkoneksi antara satu dengan yang lain, saudara. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan mencurahkan roh-Nya atas kehidupan kita semua. Saudara sadar atau tidak sadar, hal ini memberkati saudara orang-orang yang bekerja sedemikian rupa, memberikan hati mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam media, saudara. Kita lihat setiap kali kita perhatikan segala sesuatu mulai berkembang melalui media, saudara. Isu-isu yang jahat pun muncul dari media. Makanya Tuhan memanggil kita supaya kita lebih skill dalam hal media ini. Dan Tuhan mencurahkan karunia untuk orang-orang yang bekerja dalam bidang media ini. Tetapi bukan itu saja. Mungkin kita memiliki karunia-karunia yang lain yang kita tidak perlu bersaing antara satu dengan yang lain, yang dimana Tuhan memberikan kepada kita. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki sesuatu yang bisa kita bawakan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua kita bisa ambil dalam bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya dari karunia kita, dari keahlian kita, kita bisa menghiasi gereja dengan cara-cara kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati gereja, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang dunia yang hidup di dalam kesepian, dunia yang hidup dalam kehancuran, dunia yang hidup di dalam tidak tahu kemana harus perginya. Nah, kita membawa berita. Kita diurapi oleh Tuhan dari karunia-karunia masing-masing, saudara. Saya yakin dan saya percaya ketika karunia kita masing-masing kita kembangkan untuk membangun kerajaan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin di dalam gereja kita nggak perlu bersaing. Kita tahu bahwa kita dipanggil dengan pribadi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan roh-Nya di atas kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara, saya belajar, saudara.
Saya belajar gimana? Artinya saya menghormati orang lain yang punya karunia. Saya tidak pernah mau bersaing dengan orang itu. Buat apa kita hidup harus menjadi iri? Tentu kita harus mengecek dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan berikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kita harus bangga. Itu sebabnya kalau kita tidak datang ke dalam pertemuan ibadah, bagaimana kita bisa mengalami karunia yang Tuhan beri kepada kita. Atau juga kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, yaitu memberikan keberanian bagi kita semua. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan di sini saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa pertama adalah saudara, dunia ini yang sedang mengalami pandemik dan saatnya kita dipanggil oleh Tuhan di mana kita bisa menjadikan diri kita memberkati banyak orang dan kita sendiri diberkati oleh Tuhan. Saya yakin sekali saudara-saudara, tidak ada jawaban dalam dunia ini kecuali kita memberitakan Injil. Kita memberitakan Yesus kepada banyak orang sebab Yesus mengasihi dunia ini. Makanya dia mati untuk kita semua, untuk memberikan kepada kita itu jalan keselamatan. Bukan sampai di situ, tetapi Tuhan memberikan damai dalam hati kita. Bukan sampai di situ, Tuhan memberikan tujuan di dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan kepada kita semua, ketika kita membaca firman Tuhan di tengah-tengah pandemik ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 8. Firman Tuhan katakan seperti ini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapamu sendiri menurut kuasanya. Dan dikatakan seperti ini lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus di tengah-tengah masa pandemik ini. Saudara, Roh Kudus saudara itu dikatakan seperti ini. Dynamic. Dynamic itu diambil dari bahasa Greka itu dikatakan dia dinamo, saudara. Dynamo itu adalah seperti untuk start mobil, untuk menghidupkan mobil dan kemudian dia akan tersambung kepada semua mesin mobil itu. Dan mobil itu akhirnya mulai digerakkan, saudara. Karena pertama dynamo yang menghidupkan, kemudian mesin itu jadi hidup, dinamo yang mulai menghidupkannya. Jadi saudara, atau dikatakan dynamic. Dynamic itu adalah ledakan yang bisa menghancurkan gunung-gunung. Makanya saudara, betapa untungnya kalau kita itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita akan menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan karena kita memiliki Roh Kudus. Sebuah keberanian dalam kehidupan kita ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya saudara, tanpa ada Roh Kudus kita sulit untuk bisa memberitakan Injil maupun kita menerima karunia dari Tuhan. Nah, ternyata saudara-saudara harus tahu kalau di dalam perjanjian baru Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Tetapi saudara, dalam perjanjian lama ketika kita baca di dalam Yesaya pasal 63 ayat 11, itu diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus diberikan untuk semua orang. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 berkata demikian. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala zaman Musa, hambanya itu, di mana dia mengembalakan kambing dombanya, di mana dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka.
Saudara perhatikan, di sini bercerita bahwa waktu di era Musa, itu Roh Kudus turun, tetapi kepada orang-orang tertentu. Tapi di era Perjanjian Baru, saudara yang hidup di dalam masa kasih karunia Tuhan, setiap orang percaya maka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika kita baca misalnya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, di situ dikatakan apa? Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan saudara, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani saudara. Artinya saudara, kita membutuhkan Roh Kudus. Biarlah dunia ini sedang dalam goncangan, sedang mengalami banyak persoalan. Kita lihat saudara, manusia berjalan dengan cara sendiri, ada demonstrasi di sana sini, terjadi demo saudara anarkis. Tetapi saya dengan saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita membutuhkan Roh Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berani dan luar biasa. Makanya saudara, dalam gereja Tuhan memberikan saudara karunia-karunia yang luar biasa. Contohnya kalau saudara punya Alkitab, saudara baca dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Di situ dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan saudara, berarti saudara di gereja itu kalau saudara mau memberikan hati, merendahkan diri, kemudian saudara mau masuk dalam pelayanan Tuhan, dalam pertemuan, ibadah, dalam pengajaran, saudara akan menemukan karunia-karunia yang berbeda-beda. Tetapi saudara, kita semua kadangkala mengalami saudara? Mengalami masa-masa emosional. Nah, ini yang bahaya saudara. Dalam masa-masa emosional, kita harus seperti Daud. Kita harus katakan seperti ini, jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Saya berdoa saudara, baik di gereja yang di Brastagi maupun di Sibolga maupun di Kabanjai, di mana-mana saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kita dalam kondisi yang sulit, kita harus melihat dalam hidup kita, Tuhan, aku bersyukur sebenarnya Engkau telah memberikan kepada aku sebuah karunia. Engkau telah memberikan aku kebaikan. Apalagi aku harus menggerutu? Apalagi yang membuat aku harus berjungut-jungut? Saya tidak perlu berjungut-jungut, tapi saya perlu bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya bersyukur, maka Tuhan mulai menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Dunia ini akan menjadi berbeda. Tapi kalau kita terus bersaing antara satu dengan yang lain, kemudian kita tidak bisa melihat karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka roh kebodohan yang akan menimpa dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mulai beribadah, kita mulai mencari Tuhan, maka kita selalu akan menemukan satu kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mumpung hari ini memang saya dekat dengan Ando, saudara. Dia selalu bersaksi, kami bersyukur sekali. Keluarga kami diantarkan ke gereja. Dan oleh mama, dia katakan seperti itu. Dan hari ini kalau saya diberkati, itu semua adalah, dia katakan seperti itu, bukan untuk membanggakan gereja. Karena saya jatuh di tangan gereja itu, saudara. Hati saya sebagai gembala, artinya terharu, saudara. Bisa mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Itu yang membuat kita ini diberkati, saudara. Tidak mengeluh, tidak menangis dalam hal-hal tertentu. Tetapi kita mulai melihat secara luas apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat, saudara, dalam gereja ini. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan apa? Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Makanya saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita datang, ada pemimpin pujian, ada pemain musik, ada juga saudara dari media. Semuanya, oh Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Kita harus bersuka cita. Aku telah dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai mentalitas seperti ini, kita diberkati oleh Tuhan. Bukan lagi kita mengatakan, oh aku dapat apa sehingga aku mau melayani di sini. Kita nggak boleh katakan seperti itu. You should not say that. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Ingat nggak bahwa minggu lalu apa yang saya katakan? When you appear before God, you should not come with empty-handed. Artinya dengan tangan kosong. Apapun, siapapun, Tuhan pasti ada sesuatu yang kita bisa donasikan. Bisa kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga dikatakan Tuhan memberikan roh yang berbeda. Bilangan 14 ayat 24, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, aku akan dan akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dalam New King James berkata seperti ini. My servant Caleb, because he has different spirit in him, and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit. Yaitu di dalam Bilangan 14 ayat 24. Saudara-saudara, kalau kita melihat Kaleb, bahwa Kaleb itu dikatakan dia memiliki different spirit, roh yang berbeda dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya percaya ketika saya bertobat, saudara, akhirnya saya mengalami kelahiran baru. Dan ada satu abang saya selalu menantang saya, kau orang Kristen yang aneh. Kau banyak kali berbeda dengan orang Kristen yang lain. Kau selalu menolak untuk sesuatu yang aku ajak, dikatakan. Kristen apakah engkau itu? Dia menuduh saya terlalu ekstrim. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau sampaikan, itulah yang disebut different spirit. Bagaimana saudara hari-hari ini kalau saudara mendengarkan cerita porno, apakah saudara ikut tertawa di dalamnya? Kadangkala seorang hamba-hamba Tuhan berbicara tentang porno, saudara. Saya bingung juga, saudara. Saya pikir apa yang dia ada dalam hidup dia. Kita tidak bisa sama. Kita akan menjadi berbeda. Kenapa? You have different spirit. Karena engkau telah memiliki roh yang berbeda. Saudara, kalau kita lihat Joshua dan Caleb, mereka memiliki different spirit. Kenapa? Mereka mengikuti Tuhan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara perhatikan, Kaleb sudah berusia 85 tahun, maka Kaleb mengingatkan kembali kepada siapa? Kepada Joshua untuk apa? Untuk memberikan tanah kepada dia. Dia berbicara apa yang Tuhan firman melalui Musa, Nabi Musa. Sekarang dia menyampaikannya seperti ini. Dengarkan saudara. Joshua pasal 14 ayat 8 sampai dengan 10. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ini dikatakan oleh siapa? Caleb. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan saudara. Aku mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Fully heart. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Bayangkan, sudah 45 tahun lamanya janji itu, saudara. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang, perhatikan saudara, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Siapa yang katakan? Itu Kaleb, saudara. Kaleb mendatangi Yosua, dan dia mengatakan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Dia meminta tanah Gibeon, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, kuncinya adalah, saudara, ketika kita ada di dalam ibadah, pertemuan, saudara. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Kemudian Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat. Kemudian Tuhan memberikan kepada kita kuasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita melihat, saudara, apa yang terjadi dengan Joshua, dengan Kaleb, mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hari ini sama, saudara. Di mana kita berada? Di Brastagi, di Sibolga, di Kabanjai, di Tigapana, Tanjung Beringin, Pangruruan, Medan Pencawan, Mandarin Service. Mari kita memutuskan untuk mengikut Tuhan sepenuh hati, bukan separuh hati, saudara. Tuhan memberkati orang yang ikut Tuhan. Fully heart, no half-hearted. God can't accept when you follow Jesus Christ with half-hearted. Tetapi when you follow Jesus with fully heart, God will bless you. Tuhan memberkati kita ketika kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah perhatikan 45 tahun kemudian, Tuhan tetap mengingat janjinya kepada Kaleb. Saya berpikir juga, saudara, kadang-kala saya tidur, ya umurku sudah sekian gitu. Ya, wow, sebentar lagi sudah 63 gitu, saudara. Saya berpikir gimana, tapi saya bisa terus didorong bahwa janji Tuhan tetap digenapi dalam hidup saya. Walaupun di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan menggenapi janjinya. Berapa di antara saudara berjemaat, beribadah, saudara selalu seandainya putus asa? Jangan, saudara. Saya mau katakan dalam bahasa Karo, ulah kam putus asa. Dalam situasi apapun, saudara mungkin sakit, jangan putus asa. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita tetap semangat, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bezalel dan Oliab diberikan karunia yang khusus untuk membangun perkakas tabernakel atau kemah suci, saya percaya Tuhan juga memakai saudara. Kalau sebagian kita, saudara, yang hidup misalnya dengan artinya melayani Tuhan, percaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus, memberi keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, ingat ketika kita mulai beribadah, di situ Tuhan curahkan Roh Kudus kepada kita. Diberi kuasa, kemudian diberikan hamba-hambanya, diberikan karunia-karunia untuk kita, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Saya percaya saudara hari-hari ini saudara bisa saksikan apa yang dialami. Mumpung karena saya dekat sama Ando, saya bisa melihat dari tidak ada apa-apanya, dari kehidupan yang hancur, saudara. Hari ini dia bisa bersaksi karunia yang Tuhan berikan kepada dia untuk melayani. Dia selalu memberikan waktunya ketika saya katakan, oke, kita mau rekaman. Kita mau menyampaikan firman Tuhan. Ya Pak, Bapaklah Bapakku, dia katakan seperti itu. Sangat menjamak, saudara. Saya mau sampaikan seharusnya kita memiliki seperti ini, saudara. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mulai beribadah kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan mencurahkan
roh hikmat kepada kita semua. Kemudian Tuhan memberikan kuasa-Nya dalam kehidupan kita semua, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa hari ini bahwa kita semua jangan lalai untuk beribadah. Kalaupun saudara beribadah di rumah atau live streaming, minta buletin, minta perjamuan kudus, minta apa saja yang saudara mau, atau kantong amplop persembahan. Jadikan itu ibadah dan kemudian saudara ke gereja dengan iman, mengantarkan apa saja yang saudara sudah kumpulkan. Percaya saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Saudara tidak perlu hidup dengan takut, dengan patah hati, patah semangat, karena Tuhan memberikan roh yang kudus dalam hidupmu, dan engkau akan menjadi berbeda. Perhatikan William Joseph Seymour, saudara, membawa perubahan di California. Dia walaupun kulit hitam, tetapi karena Tuhan hadir, sehingga California berubah. Karena seorang yang tidak terpandang, satu matanya cacat, kemudian dialah yang membuat sejarah di Amerika sana. Bagaimana saudara? Saya yakin Berstagi akan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin Elim Kairos akan diberkati oleh Tuhan. Sebab saudara semua menantikan roh Tuhan dalam ibadah. Dan hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul dalam ibadah, maka Tuhan mencurahkan roh-Mu yang kudus, dan Engkau memberikan kuasa atas hidup kami. Dan bukan sampai di sana, tetapi Engkau juga memberikan karunia dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hari ini biarlah roh-Mu yang kudus turun atas hidup kami. Ambillah waktu dan katakan kepada Tuhan, aku membutuhkan roh-Mu yang kudus Tuhan. Katakan seperti itu, aku tidak bisa hidup tanpa roh-Mu. Seperti Daud berdoa, janganlah Engkau mengambil roh-Mu yang kudus dari hidupku. Restore my life, pulihkan hidup saya. Give me, Lord, your spirit. Mintalah Tuhan roh-Mu hadir dalam hidup saya. Dan saudara akan menerima kuasa, saudara akan menerima karunia-karunia, sehingga hidupmu diberkati oleh Tuhan. Oh, menyembahlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, rabadata kashidiba, abadata kashidiba, rabadata kashanti. Berdirilah teguh dan kuat, selalulah taat kepada Tuhan, selalulah mengampuni, dan tidak hidup di dalam luka hati, sakit hati. Maka roh Tuhan turun atas hidupmu dan memberkati hidupmu. Sakit penyakitmu disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini membuat hidup kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah sekali lagi hamba mau berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Meteraikan firman ini dengan kuasa Roh Kudus. Sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, biarlah Engkau terus berbicara dalam hati dan hidup kami. Amin. Baik saudara-saudara, kalau sudah mendengarkan firman Tuhan ini, ada di antara saudara mungkin belum pernah menerima Yesus, ini waktunya saudara untuk membuka hati dan terima Yesus. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Berilah aku pengalaman lahir baru dan hidup baru. Ampuni dosa-dosaku. Aku berdoa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Akhirnya Bapak ucapkan shalom, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua.